Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wakil pendiri, Anda sudah melihatnya juga bukan? Dia jenius alat jiwa. Bagaimana menurut Anda? Wakil pendiri menjawab, mari kita bahas ini ketika turnamen berakhir. Ayo tonton turnamen dulu. Aku baru saja menerima berita bahwa mungkin ada orang-orang dari Akademi Shrek di dekat sini. Mereka tidak akan menyergap kita sekarang, tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan menargetkan kita. Semua orang bersiap untuk bertarung. Satu-satunya hal yang harus kita hindari sekarang adalah konflik internal. Setelah mendengar kata-katanya, Nanggong Wan dan tetua ketiga takut dan buru-buru mengangguk. Kita akan melakukan tes teknik sekarang. Beberapa teknik khusus yang digunakan untuk membuat alat jiwa dan susunan formasi sangat relevan. Hanya dengan menggunakan teknik-teknik ini, seseorang dapat mencapai ketinggian yang menakjubkan. Kita membutuhkan kalian semua untuk menyelesaikan beberapa teknik dalam waktu yang ditentukan dalam tes teknik ini. Pemilik nilai terbawah akan gugur. Ye Yuli mencoba untuk menekan kegembiraannya sambil menceritakan peraturan kepada para pesaing. Dengan segera, setiap instruksi jiwa diberikan sebuah baki. Ada 9 keping logam langka di atasnya. Yu Hao masih di alat jiwa manusianya. Setelah memindai 9 keping logam langka di depannya, dia sudah mengembangkan pikirannya. 9 keping logam langka ini disusun dari keras ke lunak. Bagian pertama sangat keras dan bagian terakhir sangat lunak. Singkatnya, mereka semua memiliki tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Ye Yuli melanjutkan, untuk memastikan keadilan, tidak ada yang bisa menggunakan pisau pahat pribadi. Kalian harus menggunakan pisau pahat dibagi. Yang harus kalian lakukan adalah menggunakan teknik khusus pada 9 keping logam langka untuk membuat 9 susunan formasi yang berbeda. Saat Ye Yuli membacakan persyaratan, semua instruksi jiwa mulai berubah sedikit suram. 9 teknik berbeda dari yang termudah hingga yang tersulit. Mereka semua tahu bagaimana melakukannya, namun mereka menjadi muram sekali lagi ketika mereka melihat logam langka di depan mereka. Ye Yuli tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Setelah dia mengumumkan peraturan, dia bahkan tidak repot-repot menjelaskan lagi. Dia segera berteriak, tes teknis dimulai. Kalian semua memiliki 15 menit untuk menyelesaikan tes ini. Jika tidak ada yang bisa menyelesaikan semua 9 teknik, kami akan memberi peringkat kalian berdasarkan nomor yang telah kalian selesaikan. Semua pesaing bergerak melakukan tugas mereka. Ketujuh juri terkesan saat mereka melihat bagaimana kemampuan para pesaing. Mereka harus mengakui bahwa para instruksi jiwa ini memiliki dasar yang sangat kuat. Tidak ada yang membuat kesalahan yang jelas. Yu Hao bukan yang tercepat, tetapi dia termasuk di antara 3 besar. Ye Yuli mengerti mengapa Yu Hao bukan yang tercepat. Itu karena dia sekarang sangat kelelahan. Mengingat betapa tegangnya Yu Hao ketika dia membuat alat jiwa sebelumnya, cukup terpuji bahwa dia bisa mempertahankan posisi 3 besar dalam tes teknis ini. Wo Yu Hao telah memantau gerakan Hecha itu. Melihat bahwa dia telah menyelesaikan tes, dia juga meningkatkan kecepatannya dan berada di urutan kedua setelah selesai. Yang ketiga adalah seorang wanita muda berbaju kuning dari aliansi bersama, dan yang keempat adalah Wang Zhen. Dari tes teknik ini, jelas bahwa ketiganya dari aliansi Mosue sedikit lebih kuat. An Li Tong dan Sang Hua Wei tampak sedikit muram. Ini terutama terjadi pada An Li Tong, karena 3 perwakilan dari kamar dagang Alto jelas lebih lambat. Waktu habis. Kali ini, Ye Yuli tidak berniat menunda. Dia segera mengakhiri tes ketika butiran pasir terakhir di jam pasir jatuh. 5 dari 9 menyelesaikan tes, sementara 4 lainnya gagal melakukannya.
Setelah juri membuat keputusan, mereka menggugurkan satu wakil dari kamar dagang Alto. Pada titik ini, Nang Gongwan mengungkapkan senyum puas di wajahnya. Yu Hao dan dua lainnya adalah 3 dari 4 teratas dalam tes teknis. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Dia tidak menyadari Tang Xi atau He Chaito menjadi yang tercepat. Dia hanya menyadari pada titik ini bahwa pria muda yang tinggi dan kekar yang mengenakan topeng sepanjang waktu sebenarnya memiliki kultivasi kekuatan jiwa yang cukup kuat. Tidak heran dia adalah instruktur jiwa kelas 7. Yu Hao, He Chaito dan Huang Zhen semua berada di 4 besar, yang berarti bahwa mereka tidak akan saling berhadapan di babak penyisihan berikutnya. Jika mereka bertiga bisa mencapai semifinal, aliansi Mo Xue sangat mungkin untuk menjadi juara. Kalian semua diberi waktu istirahat 5 menit. Setelah 5 menit, babak penyisihan akan dimulai, kata Ye Yuli. Yu Hao berada di peringkat kedua. Lawannya akan menjadi wanita dengan gaun biru dari aliansi bersama. Dia akan bersaing di pertandingan kedua. Nang Gongwan maju sendiri untuk menerima Yu Hao dan 2 pesaing lainnya. Yu Hao telah membuktikan dengan tindakannya bahwa alat jiwanya yang berbentuk manusia berfungsi. Alat jiwanya tertutup dan dia turun dari panggung. Meskipun alat jiwanya yang berbentuk manusia jauh lebih kecil daripada yang diciptakan oleh aula kebajikan termasyur, itu masih merupakan alat jiwa yang berbentuk manusia. Tatapan Ye Yuli tidak pernah meninggalkannya. Melihat bahwa Yu Hao telah meninggalkan panggung dengan santai, alami dan tanpa kecanggungan, tatapannya berubah menjadi lebih bersemangat. Bagus, kalian semua melakukannya dengan baik. Sekarang istirahatlah. Kalian hanya perlu ingat bahwa aku akan memenuhi janjiku yang kedua setelah turnamen berakhir. Itu di sini. Jika kalian mencapai hasil yang baik, kalian bisa mengklaimnya. Nang Gongwan tidak memberikan terlalu banyak instruksi. Dia hanya menekankan hadiah yang bisa mereka klaim jika mereka menang. Dia tahu bahwa mereka bertiga perlu beristirahat sekarang. Penatua ketiga tidak pernah duduk selama ini. Tatapannya terbakar saat dia melihat Yu Hao memindai alat jiwa berbentuk manusia. Alat jiwa itu sekitar 2,5 meter. Itu memiliki desain ramping dan tubuh putih. Keperakan memancarkan undulasi kekuatan jiwa. Matanya melepaskan cahaya keemasan. Jika itu dicat dengan benar, itu akan tampak lebih megah. Yu Hao tidak duduk, namun mengendalikan alat jiwanya untuk tetap berdiri. Dia menutup matanya untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Dia sudah duduk terlalu lama. Perasaan berdiri sangat ajaib baginya setelah duduk begitu lama. Di gudang bawah tanah, ledakan bergema. Saat ledakan mengguncang segala sesuatu di sekitarnya, penghalang jiwa pelindung Su Guozong menyala dan memblokir gelombang kejut yang datang ke arahnya. Gudang bawah tanah ini terlalu kokoh dan aman. Ketika lift dibangun, itu diperkuat untuk mencegah siapapun mencoba memaksa jalan keluar. Akibatnya Su Guozong masih membutuhkan bantuan bawahannya untuk melarikan diri dari lift melalui bagian bawahnya. Meskipun ia adalah instruktur jiwa kelas 9, itu tidak dianggap sebagai upaya untuk melarikan diri dari lift. Mereka masih harus melarikan diri dari lubang lift. Pintu lift utama sekarang menjadi masalah bagi mereka lagi. Mereka sudah menyerang itu 6 kali. Dalam ruang sempit itu, mereka tidak bisa menggunakan alat jiwa yang terlalu kuat. Kalau tidak, mereka akan yang menjadi bermasalah. Akibatnya mereka hanya bisa mencoba memaksa celah menggunakan alat jiwa yang lebih lemah sebelum menggunakan alat jiwa pertempuran jarak dekat untuk menerobos. Dalam situasi seperti ini, alat jiwa pertarungan jarak dekat menjadi sangat penting. 8 instruktur jiwa tingkat lanjut ini mengerahkan kekuatan penuh mereka pada saat yang sama. Wajah Su Guozong menjadi hitam pada saat ini. Hatinya sakit. Dia sudah lama memandang gudang ini sebagai miliknya. Memperbaiki lift dan poros lift pasti akan membuatnya kehilangan lengan dan kakinya. Saat ini, dia hanya ingin merobek-robek pencuri, siapapun itu. Setelah memasuki terowongan, Su Guozong melihat 2 bawahannya di tanah. Mayat mereka sudah lama berubah dingin.
Semua orang bisa merasakan kemarahan yang ditekan oleh Su Guozong. Dua orang segera pergi untuk mencari mayat-mayat itu. Memang, kunci mereka sudah tidak ada lagi. Mereka dengan cepat masuk dan tiba di sebuah pintu besar yang menuju ke gudang pertama. Su Guozong mengenakan ekspresi suram saat dia mengambil kuncinya. Dia berusaha membuka pintu. Seperti yang diharapkan, Yu Hao tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dia sudah menghancurkan dan mengubah mekanisme yang digunakan untuk membuka pintu ini. Tidak peduli bagaimana kuncinya diputar, pintu itu tidak mau bergerak. Idiot! Su Guozong akhirnya meledak marah. Dia meninju pintu dan mengerang. Pintu ini dirancang agar lebih kuat dari pintu poros elevator. Itu sangat tebal dan dibuat menggunakan paduan yang hampir sekuat beberapa logam langka. Hancurkan pintunya! Su Guozong berteriak dengan marah. Yang mulia, kita mungkin mengaktifkan alat jiwa pertahanan jika menyerang pintu secara langsung. Itu akan menembaki kita, dan kita mungkin akan... Seorang instruksi jiwa kelas 8 di sampingnya segera memperingatkannya. Su Guozong adalah salah satu tokoh paling dihormati di Kekaisaran Ryu. Setelah kemarahannya mereda, dia dengan cepat tenang dia jelas menyadari kekuatan alat jiwa pertahanan yang dipasang di terowongan ini. Meskipun dia adalah instruksi jiwa kelas 9 itu akan menyulitkan. Instruksi jiwa kelas 7 bahkan mungkin langsung terbunuh. Kontrol untuk seluruh sistem pertahanan ada di dalam gudang ini. Mereka tidak bisa mengendalikannya dari luar. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berusaha menekan amarahnya. Dia memakai tampang muram dan berteriak, "Ayo, perlahan hancurkan alat jiwa pertahanan sebelum kita mendobrak pintu ini. Cepat, lakukan dengan cepat." Tentu saja Yu Hao tidak tahu bahwa Su Guozong saat ini sangat membencinya. Saat ini, dia fokus pada energinya dan merasakan gelombang di lautan spiritualnya. Kekuatan spiritual dan jiwanya bergabung dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu sangat menenangkan. Kekuatan spiritualnya telah meningkat sekali lagi dan sepertinya dia menyerap energi asal dalam tubuhnya pada tingkat yang lebih cepat sekarang. Suara bergema. Waktunya habis. Pesaing peringkat pertama dan peringkat terakhir dari tes teknis sebelumnya silahkan naik ke atas panggung. Suara pembawa acara terdengar di atas panggung. Ye Yuli secara pribadi berdiri di tengah panggung. Sebenarnya sebagai juri ketua, dia tidak perlu melakukan hal seperti ini, namun dia ingin mengamati bagaimana Yu Hao mengendalikan alat jiwanya yang berbentuk manusia dari dekat. Hecha itu berdiri dan membungkuk. Dia mengangkat meriam di depannya dan berjalan ke atas panggung dengan sosok kekar dan meriam besar di pundaknya. Dia tampak agak menakjubkan. Lawannya dari kamar dagang Alto juga sudah ada di atas panggung. Alat jiwa yang telah ia ciptakan adalah sebuah parang panjang. Ia telah memilih jalur pertempuran jarak dekat. Panjang parangnya hampir sama dengan meriam api Hecha itu. Ketika dia berdiri di sana, dia juga terlihat sangat mengagumkan. Ye Yuli memandang keduanya dan berkata, "Kedua belah pihak, tolong laporkan nama kalian. Biarkan aku ulangi, pertandingan ini hanya akan berakhir ketika satu pihak mengakui kekalahan atau kehilangan kekuatan bertarungnya. Jika kalian pikir tidak bisa mengalahkan lawan, tolong katakan demikian agar kalian tidak melakukan kesalahan besar." Tangsi, Hecha itu berteriak. Kamar dagang Alto, Zhao Shaoze. Mulai. Ye Yuli tiba-tiba naik ke langit dan menggumamkan awal pertandingan pertama. Ini bukan pertarungan seperti turnamen Master Jiwa Elit benua. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata. Ini adalah turnamen bawah tanah. Tidak ada banyak aturan untuk melindungi para pesertanya. Hecha itu bergerak. Saat cincin roh Hecha itu naik, kegemparan terjadi. 2 kuning, 2 ungu, dan 2 cincin roh hitam. Ini adalah kombinasi optimal cincin roh yang ada. Ini sesuatu yang sangat jarang. Pertarungan terjadi. Zhao Shaoze menyerang dan menebas dengan parangnya. Hecha itu mengangkat meriam api dan menggunakan tubuhnya untuk menanggung serangan parang. Sial, Hecha itu masih maju ke depan. Saat suara keras dan jelas bergema, parang menyapu melewati tubuhnya, tetapi dihalangi oleh penghalang emas. Apa? Penghalang tak terkalahkan?
Dia telah melanggar aturan. Ini adalah apa yang difikirkan Zhou Shouze pada awalnya, namun Ye Yuli tidak punya niat untuk mengakhiri pertarungan mereka. Pada titik ini, He Chaito sudah menutup celah. He Chaito melemparkan meriamnya ke depan menuju Zhou Shouze. Zhou Shouze terkejut. Dia dengan cepat menggunakan pisau parangnya untuk memblokir serangan. Bagaimanapun, dia adalah seorang instrujiwa jarak dekat dan dia sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya. Namun dia tidak tahu satu hal. Ada orang-orang berbakat di dunia ini. He Chaito adalah salah satunya. Meskipun dia tidak sekuat Wang Qier, dia masih lebih unggul dari kebanyakan mas roh biasa. Meriam ditembakkan. Zhou Shouze menahan dengan parangnya. Kekuatan ledakan luar biasa bergema dan menyebabkan He Chaito terlempar kembali bersama dengan meriamnya. Namun, di sisi lain, Zhou Shouze juga terlempar ke belakang, namun bukan tubuhnya yang terbang kembali. Itu adalah potongan-potongan daging. Seluruh tempat menjadi sunyi. Meskipun semua orang tahu bahwa tidak ada aturan dalam turnamen bawah tanah ini, mereka masih merasa tidak nyaman ketika melihat adegan seperti ini. Tubuh bagian atas orang yang hidup telah langsung dihancurkan oleh meriam jiwa Tangxi. Pada saat ini, batuk kering terdengar di sekitar panggung. Terlepas dari wakil ketua, sisa anggota aliansi musuh berdiri pada saat ini. Bahkan pesaing nomor 98 yang membenci Yu Hao dan He Chaito tidak bersorak pada saat ini. He Chaito mengangkat meriamnya berbalik dan berjalan ke arah orang-orang dari aliansi musuh. Suara bergema. Pertandingan pertama telah berakhir. Tangxi adalah pemenangnya. He Chaito sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berhenti di jalannya dan berjalan menuju jasad Zhou Shouze. Dia mengambil parangnya dan menatap Ye Yuli. Setelah itu dia bertanya, "Ketua juri, dapatkah aku menyimpan ini sebagai hadiah?" Mulut Ye Yuli sedikit berputar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan gaya bertarung seganas ini. Itu meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Tangxi dan Tang Wu. Dia pasti ada di sini bersama Tang Wu. Sepertinya dia juga cukup berbakat. Ya, namun kamu hanya bisa menggunakan alat jiwa yang kamu buat di babak selanjutnya. Baiklah. Setelah He Chaito meninggalkan panggung dibersihkan. Setelah itu, Ye Yuli berkata, "Pesaing peringkat kedua dan ketujuh silahkan naik ke panggung." Yu Hao mengendalikan alat jiwanya yang berbentuk manusia untuk berjalan maju. Di sisi lain, wanita dari aliansi bersama naik ke panggung juga. Yu Hao mengangguk pada Ye Yuli. Wanita itu tampak agak ketakutan, tetapi dia masih berjalan perlahan. Tubuhnya berayun dengan cara yang elegan saat dia berjalan. Dia tampaknya berusia sekitar 18 atau 19 tahun dan dia mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Ye Yuli berkata, "Kedua belah pihak tolong laporkan nama kalian." Tang Wu. Suara dingin Yu Hao terdengar. "Namaku Lan Ruo. Saudaraku, kamu tidak akan membunuhku seperti yang dia lakukan sebelumnya kan? Aku sedikit takut." Tubuh Lan Ruo sedikit bergetar. Dia juga terlihat agak pucat, seolah-olah dia benar-benar ketakutan. Yu Hao tidak mengeluarkan suara. Dia berbalik dan berjalan ke sisi panggungnya. Perangkap kecantikan. Wanita dari aliansi bersama ini telah menemukan target yang salah. Yu Hao telah menderita dari godaan seperti ini beberapa kali sebelumnya. Sebagai contoh, ada Jusi dan Wang Qier. Yang keduanya menakjubkan, namun ia tetap setia pada cinta dalam hidupnya. Lan Ruo hanyalah seorang wanita yang diasuh oleh aliansi bersama. Di matanya, jiwanya sudah rusak. Tindakannya tidak mungkin menariknya. Suara Ye Yuli bergema. Pertandingan dimulai. Saat ia mengumumkan dimulainya pertarungan, Lan Ruo segera bergerak. Alat jiwa Lan Ruo adalah belati. Alat jiwa pertempuran jarak dekat yang lebih kecil. Dentang-dentang bergema. Yu Hao bergerak. Semua orang tahu dia tidak memiliki alat jiwa serangan dengannya. Dia hanya memiliki alat jiwa berbentuk manusia. Selanjutnya, kakinya tidak bisa bergerak. Dan itu sudah merupakan prestasi baginya untuk mengontrol gerakan alat jiwanya yang berbentuk manusia.
Lanruo tidak menyerang Yu Hao, tetapi hanya perlahan mendekatinya dengan berputar di sekelilingnya. Ala jiwa Yu Hao hanya bisa mengikuti gerakannya dengan canggung. Ye Yuli mengerutkan alisnya. Sepertinya ala jiwa berbentuk manusia ini masih merupakan produk setengah jadi. Meski dia dapat mengendalikannya dengan pikirannya, komponen mekanis tidak dapat dibandingkan dengan susunan formasi dalam hal menawarkan kelincahan pada ala jiwa. Mungkin baik baginya untuk kalah. Kemunduran mungkin memacu dia untuk bekerja lebih keras di masa depan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.